Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah soal ya. Kalau mungkin nanti waktunya cukup kita akan bahas 2 buah soal ya. Tapi kita coba satu soal dulu. Soalnya sudah saya tuliskan di sini ya. Ini soal titrasi netralisasi ya. Titrasi campuran antara zat yang paling memungkinkan. Jadi kita baca dulu soalnya ya. Sampel 250 mg mengandung NaOH, Na2CO3, NaHCO3 atau yang kompatibel diantaranya. Dilarutkan dalam 25 ml Aquades, kemudian dititrasi dengan HCl 0,12 normal. Dengan indikator PP, ternyata memerlukan HCl 13 ml. Kemudian ditetesi indikator MO, jadi titrasi dilanjutkan ya. Dilanjutkan titrasi, ternyata memerlukan hasil 5 ml. Nah, pertanyaannya, A. Tentukan jenis campuran yang ada di sini. B. Berapa kadar masing-masing. Jadi, soal ini adalah soal di dalam titrasi, di mana ada sampel yang mengandung NaOH dan Na2CO3 atau Na2CO3 dengan NaHCO3 ya. Jadi ada dua jenis zat yang bercampur di sini ya. Yang mungkin adalah NaOH dengan Na2CO3 atau Na2CO3 dengan NaHCO3. Tapi NaOH dengan NaHCO3 itu tidak memungkinkan. Jadi hanya ada dua jenis campuran yang memungkinkan. Nah, itu maka ditanyakan di sini tentukan jenis campuran yang ada dan berapa kadar masing-masing. Nah, ini akan coba kita bahas ya di kesempatan kali ini. Nah, pertama kita akan membuat dulu ya ilustrasinya ya. Jadi di sini ada, kalau itu campuran NaOH dan Na2CO3, maka nanti reaksinya kan begini ya. Jadi ini kalau itu NaOH dititrasi dengan HCl ya, ini nanti ini akan menjadi H2O. Nah, H2O ini ditambah NaCl-nya ya, H2O, tentu dengan Na+. Kemudian kalau yang Na2CO3 nanti di sini akan ini Na2CO3 ya. Na2CO3 dititrasi nanti akan menjadi NaHCO3. Kemudian kalau ini dengan indikator PP ya, ini indikatornya PP. Nah, kalau nanti titrasi dilanjutkan dengan indikator MO ya, dengan indikator MO, maka nanti ini akan berubah menjadi H2CO3. Nah, seperti ini. Nah, kalau itu NaHCO3, nanti dia akan di sini reaksinya ya, ini NaHCO3. Dia baru akan bereaksi di sini. Ini akan jadi H2CO3. Sehingga kalau ini di sini adalah volumenya itu X, di sini Y, maka ini juga akan Y. Ini sama ya, ini 2 kalinya. Kemudian kalau di sini ini Z nanti ya, misalkan saja Z gitu. Nah, jadi kalau campurannya adalah campuran NaOH dengan Na2CO3, ini enggak ada ya. Maka nanti titrasi dengan indikator PP, volumenya akan lebih besar daripada titrasi yang menggunakan indikator MO. Jadi di sini nanti kan ini Y, ini tambah X, berarti pasti nanti di sini volume yang dengan PP akan lebih besar dibanding volume untuk titrasi yang menggunakan indikator MO. Itu kalau campurannya NaOH dengan Na2CO3. Tapi kalau campurannya Na2CO3 dengan NaHCO3 ya, nanti volume yang menggunakan MO akan lebih besar karena di sini Y, di sini Y, ini Z. Nah, ya. Nanti di sini ini kalau ini maka nanti campurannya adalah NaOH dan Na2CO3. Nah, kalau volume dengan MO lebih besar di sini,
maka dia campurannya adalah Na2CO3 dengan NaHCO3. Jadi kalau di sini volume yang PP itu lebih kecil dari volume yang untuk MO, maka dia campurannya adalah ini Na2CO3, Na2CO3, dan NaHCO3. Nah, gini. Jadi ini polanya. Nah, sekarang kita lihat di sini volume dengan PP ya. Dalam soal ini volume yang menggunakan PP dia adalah 13 ml. 13 ml. Sementara ini dititerasi dengan indikator MO, dia memerlukan HCl 5 ml. Ini volume dengan MO dia 5 ml. Ya, maka di sini jelas bahwa di sini volume PP 13 ml lebih besar daripada volume untuk MO 5 ml. Jadi nanti dia campurannya adalah campuran NaOH dengan Na2CO3. Ya, jadi untuk yang A di sini, yang A campurannya adalah ini NaOH dan Na2CO3 ya. Na2CO3 jadi CO3. Nah, ini itu yang ada. Jadi campuran yang jenis ini ya, itu yang pertama. Nah, kemudian setelah ini kita tentukan, maka kita akan mencari berapa kadar dari masing-masing ya. Masing-masing kita akan hitung dengan menggunakan pola ini ya. Jadi sekarang ini volume untuk PP itu adalah X ditambah Y. X ditambah Y. Di mana X adalah volume HCl yang bereaksi dengan NaOH, Y adalah volume yang bereaksi dengan Na2CO3. Nah, ini volume MO, ini Y sama dengan 5. Ya, ini sama dengan Y. Dengan demikian kita bisa mencari ya dari sini. Nah, sekarang dari sini kita lihat ya. Jadi ini Y sama dengan 5, sementara X tambah Y sama dengan 13. Nah, berarti di sini X ya sama dengan 13 min Y, yaitu sama dengan 13 min Y-nya 5, ya, X-nya sama dengan ini 8, ya, 8. Berarti kita bisa ambil kesimpulan ya, ini saya hapus. Nanti volume, ya, ini volume HCl yang bereaksi dengan NaOH sama dengan ini X ya, sama dengan X sama dengan ini 8 ml. Kemudian volume HCl yang bereaksi dengan Na2CO3 itu Y ditambah Y. Jadi di sini volume HCl ya, volume HCl yang bereaksi dengan Na2CO3 sama dengan ini Y tambah Y atau 2Y ya. 2Y sama dengan Y-nya tadi 5 ya. 2 kali 5 sama dengan 10 ml. Nah, dengan demikian kita sudah ketemu volume HCl yang bereaksi dengan NaOH itu 8 ml. Volume HCl yang bereaksi dengan Na2CO3 adalah 10 ml. Ya. Sekarang kita akan mencari. Ini saya hapus ya di sini.
Saya hapus sampai bawah. Nah, sekarang di dalam titrasi, prinsip dasarnya ya, ini prinsip dasar titrasi. Itu apa? Gregnya analit ya. Gram ekivalen dari analit itu sama dengan gram ekivalen dari larutan standar. Nah, sekarang kita akan mencari yang NaOH lebih dahulu ya. Kita cari gram ekivalen dari NaOH. Sama dengan Gregnya larutan standar. Dari sini adalah Gregnya HCl. Ya, ini Gregnya HCl yang bereaksi dengan NaOH. Ini, yang ini adalah volume. Ya, ini volumenya 8 ml kali konsentrasi HCl-nya adalah 0,12. 0,12 normal, berarti dia Greg per liter. Nanti ini bisa dicoret ya. Ini kita hitung menggunakan kalkulator. Saya hitung di sini 8 kali 0,12. Ini adalah 0,96 gram ekivalen. Miligram ekivalen ya. Satuannya masih miligram ekivalen. Ini miligram ekivalen. Nah, dari gram ekivalen NaOH, kemudian kita cari molnya ya. Berapa molnya? Mol NaOH. Dari molnya dari sini ya. 0,96 mg ekivalen. Untuk NaOH itu OH-nya 1 ya, berarti dia setiap 1 mol adalah 1 gram ekivalen. Ini dicoret, berarti nanti sama dengan 0,96 mol. Dari mol kemudian dicari masanya, ya, massa NaOH sama dengan dari sini 0,96 milimol dikali mR-nya NaOH adalah 40 ya. Di sini sama dengan mR-nya itu 40, berarti setiap 1 mol dia adalah 40 gram. Nanti molnya dicoret. Jadi di sini 0,96 kali 40. Kita hitung 38,4, satuannya miligram. Sehingga dari massa kita bisa nyari kadar ya. Kadar NaOH sama dengan 38,4 mg per massa sampelnya 250 mg ya. 250 mg kali 100% sama dengan ini dibagi 250 kali 100% sama dengan 15,4%. Jadi kadar dari NaOH yang ditanyakan tadi adalah 15,4%. Itu dari NaOH. Nah, sekarang kemudian kita mencari yang Na2CO3 dengan cara yang sama ya. Ini kita cari untuk yang Na2CO3. Pertama kita cari Gregnya dulu ya. Sini ya. Greg dari Na2CO3 sama dengan volumenya. Ini volume
berapa? 10 ml ya. Ini HCl-nya ya. Ini 10 ml HCl kali konsentrasinya. Ya. Ini adalah 0,12 satuannya Greg per liter, sehingga ini liternya dicoret. Ini sama dengan 1,2 mg ekivalen. Nah, gini. Kemudian dari miligram ekivalen ya, ini 1,2 mg kita ubah ke molnya. Molnya sama dengan ini dari 1,2 mg ekivalen kali untuk Na2CO3, nanti setiap 1 mol ya, dia adalah 2 ya. 2 gram ekivalen. Ini dicoret ya. Ini sama dengan 0,6 milimol. Nah, begitu. Nah, kemudian setelah dari mol kita cari ke masanya. Ini saya hapus yang atas ya. Sampai di sini saya hapus, mudah-mudahan cukup. Ini mol Na2CO3. Sekarang kita cari massa ya. Sini massa Na2CO3 sama dengan dari yang diketahui ya, 0,6 milimol, 0,6 satuannya milimol kali mR-nya. Na2CO3 mR-nya 106 ya, 106 mR-nya, berarti setiap 1 mol dia masanya 106 gram. Nanti molnya dicoret ya, sehingga ini menjadi 0,6 dikali 106. 3,6. Ini 6, 3,6 satuannya miligram. Mili sama gram. Sehingga dari massa kita bisa mencari kadar ya. Kadar Na2CO3. Na2CO3 sama dengan ini massanya 63,6 mg per massa sampelnya diketahui sana itu 250 mg ya kali 100%. Nanti ini bisa di cancel, ini sama dengan ini dibagi 250 mg kali 100% sama dengan ini 25,4%. Nah, jadi untuk kadarnya kita sudah bisa menghitung. Untuk kadar NaOH itu hasilnya 15,4% dan kadar Na2CO3 adalah 25,4%. Ya, ini untuk soal yang kita sebutkan tadi. Nah, baiklah, untuk yang soal kedua, soalnya mirip dengan yang tadi ya, hanya bunyinya berbeda. Jadi ini kita baca dulu ya. Sampel 200 mg mengandung NaOH, Na2CO3, NaHCO3 atau yang kompatibel di antaranya. Jadi bisa NaOH dengan Na2CO3 atau Na2CO3 dengan NaOH, tergantung nanti hasil titrasinya ya. Ini dilarutkan dalam 25 ml Aquades. Kemudian dititrasi dengan HCl 0,12 normal dengan indikator PP ya. Ternyata memerlukan HCl 6 ml. Kemudian ditetesi indikator MO
ya. Dilanjutkan titrasi, ternyata memerlukan HCl 13 ml. Pertanyaannya sama ya dengan yang tadi. Yang pertama A, tentukan jenis campurannya. Yang B, berapa kadar masing-masing. Jadi soal ini mirip dengan soal yang pertama. Soal ini akan mengasah daya analisis kita, apakah ini campuran yang mana, ya, dengan melihat data dari titrasinya ya. Di sini titrasi dengan PP, memerlukan titrasi yang menggunakan indikator PP ya, HCl-nya menghabiskan 6 ml. Ketika titrasi dengan indikator MO, HCl-nya memerlukan 13 ml. Ini campuran apa? Ini kita harus menentukan dulu ya. Pertama, untuk mencari ini jenis campuran yang mana, kita akan membuat ilustrasi lebih dahulu ya. Jadi ilustrasi ini diperlukan untuk membantu kita memahami dalam menjawab soal. Nah, sekarang saya akan menuliskan ulang ilustrasinya ya. Jika campurannya adalah NaOH ya. Ini kita jawab ya. Jika campurannya adalah NaOH ini dengan Na2CO3. Nah, kita menggunakan indikator PP ya. Di sini PP indikatornya. Kemudian dititrasi dengan HCl, maka nanti ini akan menjadi H2O tambah NaCl ya. Cuma tidak saya tuliskan. Kemudian yang Na2CO3 sampai dengan PP mengalami perubahan warna, itu nanti di sini akan berubah menjadi NaHCO3 gitu. Nah, di sini nanti akan tercatat berapa volumenya ya. Kemudian ketika menggunakan indikator MO ya, sampai dengan MO berubah warna, ini NaHCO3 akan berubah menjadi H2CO3 atau H2O ditambah CO2 nanti ya, karena ini nanti dipanaskan, CO2-nya akan menguap. Nah, ini yang terlihat adalah nanti jika ini adalah volume yang dipakai untuk volume HCl yang bereaksi dengan NaOH adalah sebanyak X ya, dan volume yang bereaksi dengan Na2CO3 sebanyak Y, maka yang bawah juga sama dengan Y nanti ya. Jika campurannya adalah ini, maka volume yang menggunakan indikator PP itu sama dengan X ditambah Y. Sedangkan volume yang menggunakan indikator MO nanti akan sama dengan Y. Jadi di sini volume PP akan lebih besar dari volume ketika menggunakan indikator MO. Itu kalau campurannya NaOH dan Na2CO3. Nah, sekarang bagaimana kalau campurannya adalah Na2CO3 dan NaHCO3? Saya buat ilustrasi terpisah di sini ya. Kalau campurannya adalah Na2CO3 ya, dengan NaHCO3 nanti ketika menggunakan indikator PP, ini titrasinya akan menghasilkan di sini NaHCO3. Nah, nanti ketika dititrasi lanjutkan menggunakan indikator MO, dia akan berubah menjadi H2CO3 atau H2O tambah CO2 gitu ya nanti ya. Nah, kalau dalam realnya. Sementara yang NaHCO3 nanti di sini belum bereaksi. Nah, dia akan mulai bereaksi ketika setelah diteteksi indikator MO di sini ya. Ini NaHCO3, nanti dia bereaksi menjadi H2CO3. Jadi kalau misalnya volume HCl yang diperlukan untuk bereaksi dengan Na2CO3 adalah Y, maka yang ini step yang kedua juga sama dengan Y karena ini dua kalinya. Kemudian jika ini dimisalkan Z ya, yang untuk bereaksi dengan NaHCO3 semula di sini, maka nanti di sini volume menggunakan indikator PP ya, volume yang menggunakan indikator PP ini hanya Y di sini. Sementara volume ketika menggunakan indikator MO nanti adalah Y ditambah Z. Y ditambah Z.
Jadi praktis di sini volume untuk ketika menggunakan indikator PP lebih kecil daripada volume ketika dia menggunakan indikator MO. Nah, kita lihat di sini ketika menggunakan indikator PP itu dia volumenya 6 ml ya. Di sini dari data ini volume HCl menggunakan indikator PP sama dengan 6 ml. 6 ml. Nah, volume HCl ketika titrasi dengan menggunakan indikator MO 13 ml ya. Di sini volume HCl ketika menggunakan indikator MO sama dengan 13 ml. Nah, dari sini volume HCl PP lebih besar ketika menggunakan indikator MO ya. Maka di sini campurannya adalah kita bisa menyimpulkan ini Na2CO3 ya dengan NaHCO3 campurannya dari data ini. Nah, sekarang jawabannya A sudah terjawab ya. Jenis campurannya adalah Na2CO3 dengan NaHCO3. Sekarang kita akan mencari berapa kadar masing-masing. Nah, untuk menjawab ini saya akan hapus ini ya ilustrasinya sampai di sini ya. Karena sudah bersalah menjawab supaya kita bisa punya ruang untuk menjawabnya. Ini saya hapus sampai di sini. Jadi volume HCl ya di sini volume HCl yang bereaksi dengan Na2CO3 nanti sama 2 kali Z ya, sama dengan 2 kali 6. 2 kali 6 sama dengan 12 ml. Nah, begini. Sedangkan volume HCl ya, volume HCl yang bereaksi dengan NaHCO3 sama dengan ya tadi Y ditambah Z. Nah, maka di sini Y-nya sama dengan 6 ya. Di sini tadi kan 13 ya. 13 ml yang dengan MO. Ini Y-nya 6 ditambah Z. Nah, maka Z sama dengan 13 dikurang 6, 7 ml gitu ya. Jadi ini yang bereaksi dengan NaHCO3, yang bereaksi dengan Na2CO3 adalah 12 ml di sini. Nah, sekarang kita tinggal mencari kadar ya. Kadar atau kita hitung dulu Na2CO3 ya. Kita menghitung grek dulu ya. Greknya Na2CO3 sama dengan volume HCl-nya kali normalitasnya HCl. Volumenya berapa? 12 ml ya. 12 ml kali normalitasnya 0,12. 0,12 normal. Berarti dia grek per liter. Sama dengan ini liternya di cancel. 12 kali 1,2. Kita hitung di sini 12 kali 0,12. 1,44 satuannya miligrek ya, miligrek. Dari grek kemudian dicari ke molnya ya, molnya. Mol Na2CO3 sama dengan dari sini
1,44 mg ekivalen dikali untuk Na2CO3 itu setiap 1 mol dia 2 gram ekivalen ya. Ini dicoret, nah, sama dengan nanti itu dibagi 2 sama dengan 0,72 milimol. Nah, dari mol nanti dihitung masanya ya, massa Na2CO3 sama dengan dari sini 0,72 milimol kali Na2CO3 itu MR-nya 106 ya, MR-nya 106. Artinya setiap 1 mol dia 106 gram. Nah, begini. Berarti ini mol ya, nanti ini di cancel. Ini sama dengan 0,72 kali 106. 76,32 satuannya miligram. Jadi kadar dari sini nyari kadar ya. Kadar Na2CO3 sama dengan ini 76,32 mg per massa sampelnya diketahui 250 mg kali 100%. Mg-nya dicoret ya. Dibagi 250 sama dengan ini kali 100. 30,5 sama dengan 30,5%. Nah, itu kadar dari Na2CO3 sudah ketemu. Nah, sekarang kita tinggal mencari kadar yang NaH ya. Jadi ini sudah. Nah, sekarang untuk kita menghitung yang NaHCO3 dimulai dari mana? Dari grade-nya ya, ini kan grade ke mol ke massa kemudian kadar. Ini juga sama nanti. Di sini saya akan ini grade-nya NaHCO3 sama dengan ini volume HCl kali normalitas HCl ya. Volume ini yang dipakai adalah 7 ml. 7 ml kali 0,12 ini normal, itu adalah grad per liter. Sama dengan kita hitung pakai kalkulator 7 kali 0,12 0,84 satuannya yang liternya dicoret jadi tinggal miligram ya, miligram ekivalen. Dari gram diubah ke mol. Nah, ini diubah ke mol. Mol ya di sini sama dengan dimulai dari sini 0,84 satuannya milimol dikalikan dengan NaHCO3 itu 1 mol 1 gram ya, karena hanya 1. Ini 1 mol sama dengan 1 gram ekivalen. Jadi ini sama dengan 0,84 satuannya miligram ekivalen ya, miligram ekivalen. Sama. Nah, dari mol kita hitung ke massa. Kita pindah ke atas ya, ini saya hapus. Ini massa. Massa NaHCO3 sama dengan, dari mana ngitungnya? Dari tadi yang terakhir ya, ini 0,84 mg ekivalen. Maaf, ini mol
ini kebalik ya. Maaf, ini kebalik. Dari ini miligreg, ini kebalik. Ini miligreg, greg. Kemudian di sini setiap 1 gram ekivalen 1 mol. Nah, berarti yang atas ini, maaf kebalik ya. Ini 0,84 milimol. Jadi itu keuntungannya kalau kita menuliskan satuannya ya. Kalau nanti kebalik kita akan diberitahu oleh satuan. Grafiknya kita coret, tinggal satuannya milimol. Ini milimol. Nah, jadi mengapa saya selalu menuliskan satuannya supaya kalau salah jalan itu kita bisa tahu itu salah jalan. Sehingga kita bisa membetulkan langkahnya. Nah, kembali ke mol sini kita menghitung ke massa. Dari yang diketahui yaitu 0,84 milimol. 0,84 milimol dikalikan, nah, untuk NaHCO3 itu MR-nya adalah 84. Artinya apa? Artinya setiap 1 mol dari NaHCO3 itu massanya 84 gram ya. Sehingga di sini nanti kita bisa hitung mol dengan mol dicoret, tinggal satuannya miligram. Angkanya adalah 0,84 kali 84 kali 84. 70,56 ya. 70,56. Satuannya miligram. Dari massa kemudian dihitung kadar ya. Kadar NaHCO3 sama dengan nanti dari yang diketahui ini massanya ya 70,56 mg per massa sampelnya diketahui yaitu 250 mg kali 100%. Nanti satuan miligram bisa dicoret ya. Dibagi 250 sama dengan kali 100. Ini sama dengan 28,2%. Nah, sudah ketemu sekarang. Jadi pertanyaan yang B tadi sudah terjawab. Kadar Na2CO3 30%, kadar NaHCO3 adalah 28%. Nah, ini ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita sudah berhasil membuat atau membahas 2 buah soal. Semoga soal ini menjadikan adik-adik mahasiswa paham terhadap materi literasi campuran ya, terutama liku-liku cara pengerjaannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.